Salam berjumpa kembali teman-temanku, sahabat-sahabat, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini kita kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil, secara khusus Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi menampilkan suatu percakapan antara Natanael dengan Yesus. Percakapan tersebut diawali oleh Natanael yang datang kepada Yesus. Menarik bahwa sebelum Natanael berjumpa dengan Yesus atau mendekati Yesus, Yesus sudah memberikan pengakuan tentang dirinya, bahwa Natanael itu adalah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Pengakuan Tuhan ini, pengakuan Yesus kepada Natanael, tentu suatu pengakuan yang dilatar belakangi oleh cara hidup Natanael yang memang sepenuhnya terarah pada Allah. Atau memang Natanael itu adalah seorang yang taat kepada agama, taat kepada hukum Taurat yang menjadi landasan hidup mereka pada waktu itu. Dan selain dia taat, tetapi dia menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, sambil menyerahkan hidupnya kepada Allah atau kepada Yahweh. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Natanael tentunya setelah mendengarkan pengakuan Tuhan, dia juga memberikan pengakuan atau mengungkapkan imannya atau menyampaikan apa yang dia rasakan akan eksistensi atau keberadaan Yesus. Bagi dia, bahwa Yesus itu bukanlah orang biasa, tetapi dia itu adalah pribadi yang kudus yang datang dari Allah. Sehingga dia mengatakan bahwa, "Rabi, engkau anak Allah." Jadi pengakuan Natanael ini tentu bukan juga sebuah pengakuan yang menjadi-jadi atau mengada-ada, tetapi pengakuan yang lahir dari
hatinya, yang walaupun pengakuan ini mungkin didasarkan pada cerita-cerita orang, cerita Filipus tentang dia, tetapi pengakuan itu bukan berarti bahwa Nathanael tidak percaya atau tidak mengalami akan Yesus itu, tetapi dia sungguh mengalaminya, sehingga pada akhirnya dia memberikan pengakuan yang sangat agung atau pengakuan yang sangat mulia, sebagaimana Petrus sebelumnya itu memberikan pengakuan akan eksistensi Yesus, keberadaan Yesus sebagai Mesias atau sebagai Kristus dari Allah. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita juga mendapatkan pengakuan dari orang lain. Pengakuan tidak berarti bahwa kemudian itu menjadikan momok bagi kita untuk meninggikan diri, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih menampilkan sikap kerendahan hati dan juga menampilkan sikap yang tidak mengesampingkan apa yang disebut dengan kemanusiaan. Kita tetap mencintai, kita tetap melakukan hal-hal yang terbaik. Sebab pengakuan yang tidak direnungkan atau yang tidak direfleksikan akan menjerumuskan kita kepada kesombongan diri. Hari ini Tuhan sudah menunjukkan bahwa setiap pribadi yang sepenuhnya terarah kepada Allah mendapat pengakuan darinya. Seperti Nathanael, Tuhan mengakui bahwa dia itu adalah seorang Israel sejati. Dan pengakuan Tuhan ini bukan sebuah pengakuan untuk membahagiakan atau untuk membuat Nathanael merasa bahwa dia itu diperhatikan, tetapi sebuah pengakuan memang berangkat dari cara hidup Nathanael yang sepenuhnya terarah kepada Allah dan melakukan hal-hal baik dalam kehidupannya. Demikian pun dengan kita. Sekiranya kita belajar pada Nathanael yang senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Allah, hidup menurut kehendak Allah. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita, meneguhkan langkah-langkah kita untuk semakin mencintai yang benar, melakukan yang baik, sehingga pada akhirnya kita boleh mendapat pengakuan dari Allah, yaitu memasuki tempat mulia, tempat yang telah disediakan bagi kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.